Banyak yang beranggapan kalau sektor industri di Malaysia lebih besar dibandingkan di Indonesia. Oke, klaim ini mungkin ada benarnya. Tapi kalau ada orang yang beranggapan Malaysia lebih unggul di semua sektor, sepertinya simpan dulu hayalan itu dalam-dalam. Dalam hal industri pertahanan, Malaysia bukan saingan Indonesia. Mimin tahu kalau Malaysia punya Dewan Industri Pertahanan yang telah meningkatkan industri pertahanan lokalnya. Namun jika dibandingkan dengan industri pertahanan Indonesia, negara semenanjung yang katanya paling maju itu bukan siapa-siapa. Jika dibandingkan dengan industri pertahanan Indonesia. Ada yang mau bukti? Mari kita bahas industri pertahanan Indonesia, khususnya pertahanan udara. Siapa yang tidak kenal PT Dirgantara Indonesia? Dikutip langsung dari laman resmi Indonesian Aerospace, PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan milik negara yang dikenal juga dengan singkatan PTDI. PT Dirgantara Indonesia adalah salah satu perusahaan aerospace di Asia dengan kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat untuk sipil dan militer dari pesawat ringan hingga menengah. Di bidang pembuatan pesawat, PT Dirgantara Indonesia telah memproduksi berbagai jenis pesawat, seperti CN-235 untuk transportasi sipil atau militer, pesawat surveillance maritim, pesawat patroli maritim, dan pesawat penjaga pantai. Secara total, PT Dirgantara Indonesia telah mengirimkan hampir 400 pesawat ke 50 operator di seluruh dunia. Bahkan PT Dirgantara Indonesia juga mengembangkan pesawat tanpa awak. PT Dirgantara Indonesia dan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berhasil mengembangkan Amin Areal yang merupakan pesawat tanpa awak atau yang populer dengan sebutan drone bernama Wulung tahun 2012. Pesawat tanpa awak ini dikendalikan melalui remote control. Spesifikasinya, berat 126 kg dengan kapasitas beban 25 kg, bentang sayapnya 6,34 meter. Dan kecepatan jelajahnya sekitar 101 km per jam. Ketinggian terbang mencapai 12.000 kaki dengan radius jelajahnya 200 km. Pesawat tanpa awak ini dilengkapi kamera pengintai yang dihubungkan langsung dengan pusat pengendali di darat. Pesawat tanpa awak ini adalah drone UAV pertama di Asia Tenggara yang paling memenuhi syarat sertifikasi fungsi. Tugas Wulung ini adalah untuk melakukan pengawasan di daerah-daerah perbatasan, pengintaian, bahkan bisa juga dipakai sebagai drone mata-mata untuk mengintai aktivitas di negara tetangga. Pertanyaannya, apakah Wulung satu-satunya drone UAV yang diproduksi oleh Indonesia? Tentu banyak, salah satunya lamp hitam. Drone UAV ini adalah hasil kerjasama PT Dirgantara Indonesia dan penerapan teknologi Kementerian Pertahanan TNI, Angkatan Udara. Karya Indonesia. Kebanggaan bangsa. Dia, Punamali, Elang Hitam. PT LEN dan ITB bekerja sama mengembangkan drone UAV yang diberi nama Elang Hitam tipe medium, walaupun kabarnya sempat menghilang dari pemberitaan. Saat ini pemberitaan elang hitam muncul lagi di permukaan. Spesifikasi elang hitam saat ini bisa melaju 235 km per jam dengan jangkauan 250 km. Elang hitam merupakan drone UAV terbesar yang pernah dikembangkan Indonesia. Panjangnya 8,65 meter, tinggi 2,6 meter, rentang sayap 16 meter, dan berat maksimalnya 1,3 ton. Dengan maksimal muatan 300 kg, bahkan elang hitam juga dipersenjatai 70 mm. Senjata ini juga digunakan di pesawat F-16 milik TNI. Artinya selain digunakan sebagai drone UAV pengawasan, elang hitam juga bisa digunakan sebagai drone tempur, atau bisa juga digunakan sebagai perisai pesawat tempur. Dalam satu pesawat tempur bisa digunakan 2 atau 3 elang hitam yang mengelilingi pesawat tempur milik TNI untuk setiap pertempuran. Kita tahu Malaysia bukan pemain baru dalam hal pengembangan drone, tapi untuk membahas itu, kita bahas di lain waktu saja, karena Mimin capek buat narasinya.